Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kalau masih sehat hari ini. Baik, hari ini yang hadir nomor urut berapa? 18. 18 sampai nomor 34. Siapa yang tidak hadir, Nak? Hai semua. Hadir semua ya. Ini jam kelima ya. Ya baik, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita bersama-sama dulu berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Siapa yang memimpin doa? Wahyu. Ya, silakan. Siap, Prak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya baik, anak-anakku sekalian, yang lalu Ibu Munawwarah sudah mengajarkan tentang teks cerita sejarah. Ya. Nah, ada yang tahu apa itu teks cerita sejarah? Satu orang, silakan, tangan. Mungkin masih ingat pelajarannya yang telah lalu. Teks cerita sejarah itu seperti apa sih? Apakah teks cerita sejarah sama dengan novel? Tidak. Ya, coba apa perbedaannya? Teks cerita sejarah dengan novel. Silakan. Ya. Perbedaan teks cerita sejarah dengan novel sejarah adalah satu, teks sejarah dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Sedangkan novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Ya, betul sekali ya. Seperti halnya teks-teks yang lain, ya. Misalnya teks eksposisi, teks anekdot, ya. Kalau di kelas 10 Anda belajar tentang teks eksposisi, ya. Di kelas 12 nanti ini ada teks editorial, semua teks punya struktur. Ya. Seperti halnya teks cerita sejarah juga punya struktur. Sudah diajarkan sama Ibu Munawwarah? Sudah, Pak. Ya. Ada yang bisa tahu yang mana saja teks struktur, silakan. Yang pertama itu ada abstrak, yang Abstrak. kedua ada orientasi, Ya. yang ketiga ada komplikasi, Ya. yang keempat ada klimaks, Ya. yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada koda. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya. Ada yang lain jawabannya sama? Sama, Pak. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan melanjutkan materi dari Ibu Munawwarah yang kemarin ya. Dan hari ini kita akan membahas KD 4.4 ya, yaitu ranah keterampilan, yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Jadi baik anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini silakan perhatikan di layar di LCD kita. Sambil itu jalan, sambil saya jelaskan ini ya supaya nanti ini. Jadi menyusun kerangka cerita pribadi, yang pertama adalah menyusun kerangkanya. Menyusun kerangka beberapa peristiwa pribadi yang berkesan dan masih diingat dengan baik. Ada nggak kira-kira ingatan Anda tentang sesuatu yang waktu SD atau SMP? Ya. Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian. Jadi lembar pertama ini kalian isi dengan kerangka. Jadi boleh dihias-hias ya. Tolong di apa namanya? Dihiasi, digambar-gambar sedemikian rupa. Kali ini kemudian tulis kerangka, nama dan seterusnya. Paham ya? Baru lembar kedua, paragraf. Cukup satu atau dua paragraf saja yang Anda kembangkan. Jadi satu kerangka mungkin satu paragraf. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah tentukan temanya. Apakah mau tema persahabatan, tema olahraga, hobi? Silakan pilih apa tema yang Anda ingin tulis. Kalau ada tema gampang. Kalau sudah ada tema itu mudah untuk dibuat kerangkanya. Kerangkanya antara 4 sampai 5 lah. Kerangka ya, tidak usah terlalu banyak.
Karena waktu juga nanti tidak mencukupi kita untuk menulis semua. Oke, baca bismillah, silakan mulai. Pak Jimmy sudah dapat kertas? Ya, siapa yang bertanya? Saya Pak. Oke, silakan Reski. Berapa jumlah kerangka yang harus dibuat Pak dan berapa yang harus Dikembangkan. dikembangkan? Ya, baik. Nah, tadi sudah jelaskan ya bahwa untuk kerangka, karena ini waktu kita terbatas, boleh 4 sampai 5 kerangka. Ya. Kemudian pengembangannya, ya satu kerangka ini boleh dikembangkan satu paragraf terlebih dahulu. Nanti kemudian ada waktu lain Anda bisa kembangkan di rumah atau di mana saja Anda bisa menulis. Paham ya? Ya, baik. Bagaimana Reski? Ada masalah? Sudah Pak. Tidak ada Pak ya? Oke. Ini pilih tema apa? Siswa baru. Oke. Ya, bagaimana sudah semua? Oke. Ya, sudah semua ya. Baik, siapa yang membacakan pertama hasil tulisannya? Oke, Reski, silakan tampil ke depan. 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi tema saya untuk tugas kali ini yaitu dengan tema berorganisasi. Jadi baik, lalu saya bacakan teks saya. Saya mulai menggeluti organisasi sekolah semenjak saya pertama kali menjadi siswa SMA Negeri 1 Sidrap. Pada awalnya saya mulai belajar dan mengenal organisasi karena ketertarikan saya untuk mencoba menjadi bagian dari pengurus dari organisasi tersebut. Setelah seiring berjalannya waktu, saya mendapat banyak teman dari berorganisasi, dan tiba saatnya saya diberi amanah dan tanggung jawab dalam berorganisasi yang membuat saya termotivasi untuk lebih bertanggung jawab mengurus bagaimana kedepannya dari organisasi tersebut. Dan dengan berorganisasi saya mendapatkan sebuah pembelajaran yang tidak saya dapatkan dalam proses belajar mengajar di kelas, dan pelajaran atau ilmu tersebut yang saya dapat bisa saya jadikan sebuah pengalaman untuk kedepannya bagi saya. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk Reski. Berikutnya, silakan. Waalaikumsalam
Adapun teks Apa temanya? siswa baru. Siswa baru ya, silakan. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2019, hari tersebut adalah hari pertama saya masuk sekolah di Seman 1 Sidrap. Sebelum ke sekolah, saya bersiap-siap dulu di rumah seperti makan, mandi, dan memakai seragam putih abu-abu saya yang pertama kalinya. Sebelum ke sekolah, saya harus mengantar kakak saya pergi ke tempat kerjanya. Hal tersebut memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, melintas di pikiran saya bahwa nantinya saya akan terlambat sampai ke sekolah. Saya pun mengebut di jalan. Sesampainya di sekolah, saya bertemu dengan anak PKS di gerbang sekolah. Mereka memeriksa kelengkapan saya seperti kaos kaki yang harus panjang, ID card, warna sepatu, dan lain-lain. Hal tersebut menurut saya memakan waktu beberapa menit. Dan setelah saya masuk, ternyata saya benar-benar sudah terlambat. Para siswa-siswi dan ibu bekas guru telah berbaris di lapangan dan upacara telah dimulai. Perasaan saya sangat kacau, hati saya berdebar-debar. Ini adalah kali pertama saya terlambat di Seman 1 Sidrap. Dan setelah kejadian tersebut, saya tidak akan mengulangi hal tersebut. Dan alhamdulillah sekarang saya tidak terlambat lagi. Sekian. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, kesimpulan kita hari ini bahwa untuk menulis cerita sejarah terlebih dahulu harus menyusun kerangka, ya, kerangkanya. Namun alangkah baiknya sebelum kita menyusun kerangka kita tentukan dulu tema, ya, temanya kemudian disusun kerangka. Nah, dari kerangka itulah kemudian dikembangkan menjadi sebuah ya paragraf yang berisikan cerita ya sejarah pribadi. Baik. Ya, silakan dikumpulkan tugasnya tadi. Ya. Silakan. Oke, terima kasih, dikumpul ya. Karena yang lainnya tidak sempat dibacakan semua. Ya, tulisannya bagus-bagus ya. Juga kreativitasnya cukup menarik. Ini sudah dihias-hiasi. Ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita akhiri, siapa yang bisa memimpin doa kembali? Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, semoga sehat selalu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.